Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihat wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul alim. Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat, serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah 19 Rabiul Awal kita bisa maghrib bersama, disambung silaturahim dan taklim. Harapannya semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini dan seterusnya masuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara, masih di surat Hud ayat yang ke-23. Seperti yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, wa ahbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang disukai Allah adalah orang yang menundukkan diri. Sekalipun prestasinya bagus, ya status sosial ada, ibadahnya bagus, tidak boleh nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Allah berfirman dalam surat 26 ayat yang ke-215, wahfid ya janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, rendahkan dirimu kepada orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Ibu, bapak, saudara, itu yang Allah perintahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menundukkan diri, tidak boleh merasa puas dalam beribadah kepada Allah. Kenapa nggak boleh merasa puas dalam beribadah kepada Allah? Karena ibadah kita dibanding dengan yang kita terima itu lebih besar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita terima
yang Allah berikan kepada kita. Ibu bapak bisa lihat di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-34, Allah Ta'ala berfirman, ba'atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berikan kepadamu apa yang kamu minta. Bapak ibu saudara, minta apa aja dikasih sama Allah. Ya, belum sempat bersyukur, belum sempat berterima kasih, minta lagi, dikasih lagi sama Allah. Allah Ta'ala tidak pernah bosan menerima pengaduan kita. Malah Allah Ta'ala suka kalau kita mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, calon penghuni surga itu senantiasa menundukkan diri dan terus menundukkan diri, tidak pernah merasa puas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara, kita bisa lihat Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang paling kaya, nabi yang menguasai semua bahasa. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bisa beramal soleh. Dan itu bisa kita lihat di surat 27 itu, ya, ayat yang ke-19. Fatabassama dhahika min qawliha qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Doa ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Ya, diulang pertama di surat 27 ayat 19 itu, yang kedua surat 46 ayat yang ke-15. Awalnya sama, ujungnya saja yang beda. Di surat 27 ayat yang ke-19 itu disebutkan fatabassama dhahika min qawliha. Tersenyumlah Nabi Sulaiman alaihissalam melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin semut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdoa memohon kepada Allah. Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum? Kenapa Nabi Sulaiman disebutkan di situ fatabassama dhahika min qawliha, tersenyum melihat, mendengarkan hamba Allah yang namanya semut? Karena semut yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, begitu diperintah oleh pemimpin langsung sami'na wa ata'na. Dan ketika semut-semut itu kembali ke lubangnya, ke tempat tinggalnya, sempat-sempatnya musafahah, sempat-sempatnya salaman. Salaman dalam Islam, musafahah tidak sekedar salaman, tapi saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salaman dalam Islam juga merupakan lambang ukhuwah. Ibu bapak saudara, lalu Nabi Sulaiman minta, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adhilni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hamba mohon menjadi orang yang bersyukur nikmat yang kau berikan kepada hamba, kedua orang tua hamba. Ya Allah, hamba mohon bisa beramal soleh yang kau ridho. Dan ya Allah, masukkan hamba bersama orang-orang yang soleh.
Masukkan hamba dalam rahmat-Mu bersama orang-orang yang soleh. Begitu pula ibu bapak, kalau kita lihat Nabi Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam itu punya kelebihan, suaranya paling indah, suaranya paling baik. Nabiullah Daud alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah untuk melunakkan besi. Besi bisa dilunakkan oleh Nabi Daud alaihissalam tanpa alat. Jadi Nabi Daud diberi kelebihan oleh Allah melunakkan besi itu tanpa alat. Membuat, bikin baju besi tanpa alat. Kalau kemudian sekarang besi bisa dibentuk, ada kompor kompor besi. Di Cilegon sana panasnya 1500 derajat, itu wajar. Ini tanpa alat. Sekalipun Nabi Musa alaihissalam bisa melunakkan besi, besi bisa dilunakkan, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah supaya Allah sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan doa dari Nabi Daud yang sangat terkenal, ada yang hafal doanya? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa malalladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubba ahabbu, Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli. Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam mohon kepada ya Allah, hamba mohon sayangmu, cintamu, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Dan ya Allah, hamba mohon bisa beramal yang amal itu menyampaikan kepadaku sayang kepadamu. Jadi minta berbuat, beramal yang amal itu nambah sayang cintanya kepada Allah. Dan ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diri dan keluarga. Walau bisa melunakkan besi, walau suaranya terbaik, tapi Nabi Daud menundukkan diri dan menundukkan diri. Apalagi kita-kita yang belum punya apa-apa, apalagi kita yang ibadah kita nggak seberapa. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya terus nundukkan diri dan menundukkan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat 31 ayat yang ke-18. Allah berfirman, wala tusair khattaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ya, surat 31 itu surat Luqman, ya, ayat yang ke-18. Wala tusair khattaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, orang yang beriman, calon penghuni surga tadi selalu menundukkan diri. Sampai di dalam ayat ini kita nggak boleh, ya, berjalan di muka bumi, nggak boleh memalingkan muka, nggak boleh berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Allah nggak suka orang yang menyombongkan diri, orang yang angkuh, orang yang membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa nggak boleh membanggakan diri? Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya, ibadah kita belum seberapa dibanding apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, agar Allah Ta'ala sayang kita meningkatkan ibadah dan terus menundukkan diri bahwa ibadah kita belum apa-apa dibanding apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sholatnya, bacaan Qur'annya, ibadah-ibadah yang lain belum sebagaimana yang diharapkan. Maka sekali lagi, tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, saudara, bisa lihat bahwa orang yang sombong itu Allah tidak akan bukakan pintu langit, Allah tidak akan masukkan surga, sehingga unta masuk lubang jarum. Coba dilihat di surat 7 ayat yang ke-40. Innalladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Ketemu surat 7 surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat kami, menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala tidak akan bukakan pintu langit dan Allah tidak bakal masukkan mereka ke dalam surga sehingga ada unta masuk lubang jarum. Saking nggak mungkinnya. Itulah ibu bapak yang Allah jelaskan bahwa Allah Ta'ala paling nggak suka orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu, sekalipun maaf punya status sosial, sekalipun kaya, berpendidikan dan sebagainya, biasa-biasa ajalah. Insya Allah dengan menundukkan diri Allah Ta'ala sayang, dan dengan menundukkan diri Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita menyombongkan diri, la yadkhulunal jannata mangkana lam min kibrin, gak bakal masuk surga orang yang ada di dalam dirinya rasa kiber, rasa sombong. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya ayat yang ke-24. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri wasami hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan orang mukmin seperti orang buta, tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Ibu bapak saudara, dipastikan yang lihat, yang tahu dan yang nggak tahu dipastikan beda. Ibu lihat banyak ayat yang menjelaskan, di antaranya silakan dibuka surat 59 ya, surat 59 ayat yang ke-19, maaf, surat 59, surat Al-Hasr, surat 59 ayat yang ke-20. Ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, surat berapa tadi? Ayat yang ke-20. La yastawi ashabun nar ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Allah berfirman, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang yang beruntung. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah,
Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman pasti beda. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bergantung kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini kebenaran Al-Qur'an. Sementara mereka yang tidak percaya itu Allah ibaratkan seperti orang buta, orang tuli, orang disebutkan di situ perumpamaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu kal a'ma wal asami wal basar, sebagaimana orang buta, orang tuli, orang yang tidak dapat melihat. Orang yang seperti ini dikasih tahu nggak dikasih tahu sama saja. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja, dikasih tahu nggak dikasih tahu tetap nggak percaya. Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, ya orang ini ya nggak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman begitu disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, surat 8 coba dilihat. Surat 8 itu surat Al-Anfal ya, ayat yang kedua. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman, bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah sebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, saudara, orang yang beriman insya Allah selalu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan orang yang kafir nanti pulangnya pun beda. Ketika lepasnya ruh dari jasad, yang percaya dan yang tidak percaya itu beda. Ibu bapak bisa lihat di surat 8 ayat 50. Ya, surat 8 ayat yang ke-50. Ya, surat 8 ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Sekiranya kalian tahu, kalian lihat ketika Allah mewafatkan ketika orang kafir, ketika malaikat mewafatkan orang kafir, seraya dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan rasakanlah ini azab yang membakar. Pasti kamu nggak tega. Kenapa? Ketika lepasnya ruh dari jasad, dipukul mukanya, dipukul punggungnya, karena mereka itu mengikuti apa yang membuat Allah murka, dan mereka itu benci dengan apa yang membuat Allah ridho. Maka ibu bapak saudara, orang yang selama hidupnya mengikuti apa yang membuat Allah murka, benci dengan apa yang membuat Allah ridho, ketika lepasnya ruh dari jasad akan diperlakukan, dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Bahkan di surat lain dikatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Sementara orang yang beriman, perbedaannya ibu bapak lihat surat 16 ayat yang ke-32. Di surat 16
ayat yang ke-32 Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang yang diwafatkan malaikat sedang dia baik, iman Islamnya baik, ibadahnya baik, dengan sesama baik, ketika lepasnya ruh dari jasad didapat apresiasi dari para malaikat, salamun alaikum udkhulul jannah, salam sejahtera buat tuan-tuan, udkhulul jannata, silahkan tuan memasuki surga Allah, bima kuntum ta'malun, disebabkan yang kalian lakukan. Itulah ibu bapak saudara perbedaan yang percaya dan yang enggak percaya. Yang tidak percaya ketika lepasnya ruh dari jasad mengalami kesulitan yang luar biasa, sementara yang percaya ketika lepasnya ruh dari jasad dapat apresiasi dari para malaikat, diperlihatkan tempat tinggal yang jauh lebih indah dari indahnya dunia. Itulah apresiasi yang diberikan para malaikat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara, ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo yang mewakili. Pak Hadi sudah dikasih Pak Hadi Sungkono, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon tambahan penjelasan kaitannya dengan sombong. Bagi seperti tadi contoh Nabi Sulaiman, beliau sudah diberikan kelebihan untuk bicara dengan binatang. Itu masih bersyukur. Sedangkan kita sebagai hamba Allah, taruhlah seumpamanya suatu saat kita mendapatkan rezeki atau mungkin kenaikan pangkat dan sebagainya, kita mengadakan tasakuran dan kita pertama kali niat rasa syukur. Apakah itu ada bagian dari sombong yang dilaksanakan pada saat itu? Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang menguasai semua bahasa, Nabi yang paling kaya, minta menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan kepada kedua orang tua, minta bisa beramal soleh dan minta dimasukkan dalam rahmat Allah bersama orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, ketika kita mendapat rezeki, mendapatkan nikmat, mendapatkan kedudukan dan sebagainya, lalu kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan, ceritakan. Kalau ceritakan tadi bukan bermaksud sombong, tapi menceritakan tadi niatnya berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah, ini karunia dari Allah. Semoga dengan syukurnya itu, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu kufur, jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Yang tidak boleh itu mengabaikan Allah. Ini karena ilmuku, karena jerih payahku, karena perjuanganku. Itu yang nggak boleh. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, lalu kita katakan ini karena ilmuku, karena perjuanganku, karena jerih payahku, maka seketika itu nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak bisa lihat di surat 39 ayat 49 dan 50. Ya, manusia itu ya surat 39 ya ayat 49 dan 50 ya. Surat
39 berarti surat Az-Zumar ayatnya 49 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana dzurrun da'ana tsumma idza khawalnahu nikmatan minna qala innama utitu ala ilmin indi bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ya, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sesungguhnya sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dulu mereka lakukan. Jadi kalau mengungkapkan syukurnya kepada Allah, hadza min fadli rabbi, semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmatnya tadi Allah tambah dan Allah tambah. Tapi kalau mengingkari, sebagaimana Korun itu kekayaannya ya 70 ekor unta buat ngangkat kunci-kunci gudang. Korun mengatakan, aku diberi kekayaan ini semua karena ilmu pada diriku. Ketika mengatakan seperti itu, maka apa yang ada di tangan kita nggak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Hadi Sungkono, kalau kemudian kita katakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah, undang teman-teman mengungkapkan syukurnya kepada Allah, tahadzus bi nikmah, semoga termasuk ibadah kepada Allah, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi untuk mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu bergantung nih niat. Masih ada 3 menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan, apakah mati suri itu benar-benar ada, Ustadz? Mati suri. Kan kalau yang sering kita dengar gitu, ada orang yang maksudnya sudah dituin, sudah dikapanin apa-apa, terus bangun lagi gitu. Itu gimana Tat maksudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan, urusan roh, Allah Ta'ala jauh hari mengatakan, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi hidup lagi berarti belum meninggal. Ya, jadi kalau masih hidup lagi berarti belum meninggal. Kelihatan udah nggak bernyawa, kelihatan sudah nggak bergerak, ya, bahkan sudah dimandiin. Padahal belum. Berarti ruhnya itu belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang urusan roh, Nabi Muhammad juga menjelaskan roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jauh-jauh hari udah dibatasi supaya kita nggak bicara tentang roh, karena kita nggak akan sanggup, ya. Kita nggak akan sanggup bicara tentang roh kita. Keluarnya juga misalnya diuji begitu, orang yang sedang sakaratul maut nanti rohnya seperti apa, ketahuan nggak? Nggak ketahuan, karena memang betul roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau mati suri sebenarnya jantungnya juga masih bergerak. Maka kita suruh menunggu, memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul telah meninggal. Baik Ibu Bapak, ini yang dapat saya sampaikan. Salah amin karim, benar dari Allah. Semoga Allah membimbing kita, Allah menuntun kita
Dan mari kita memohon kepada Allah di bulan Rabiul Awal, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, dan hajat-hajat kita menjadi hajat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.